Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Ardiani Wijaya. NIM saya 25024 11058. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi, yaitu ada menghitung luas segi n beraturan, ada prisma dan bagaimana cara menghitung volume prisma, ada limas, dan yang terakhir ada operasi bilangan kompleks. Langsung aja kita ke materinya. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu menghitung luas segi n beraturan, yang dimana terdapat dua komponen utama, yaitu segitiga sama sisi dan juga segi 4. Dimana segitiga sama sisi mempunyai terdapat sudut alfa, yang dimana sudut alfa tersebut mempunyai nilai 60 derajat. Kenapa 60? Karena segitiga sama sisi memiliki tiga sudut yang besarnya sama, dan juga ada rumus dari segitiga tersebut, yaitu A dikali B dikali sin alfa dibagi 2, atau alas C dikali tinggi dibagi 2. Setelah kita mengetahui segitiga sama sisi, beralih ke segi 4, yang dimana segi 4 tersebut mempunyai 4 bagian segitiga yang kalau kita potong. Di sini ada terdapat alfa dan juga beta. Untuk mencari alfa tersebut, yaitu 360 dibagi 4. Kenapa 4? Karena segi 4 mempunyai 4 sisi tersebut, yang dimana hasilnya 90. Untuk mencari beta, yaitu 180 dikurang alfa dibagi 2, hasilnya itu 45. Karena segi 4 mempunyai 4 bagian segitiga, di mana kita mencari luas segitiga tersebut. Turunkan, yaitu ada tinggi. Ini kenapa sudut? Karena sudut tersebut yaitu 90. Dan akhirnya di sini tan beta sama dengan T dibagi 1/2A, yang dimana tan beta tersebut karena udah ketemu 45, jadi maka tan 45, yang dimana tingginya itu tinggi sama dengan tan 45 dikali per 2A. Lalu kita substitusikan ke luas segitiga, yang dimana sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi, yaitu jawabannya setengah A dikali setengah A dikali tan 45, dan hasil akhirnya yaitu 1/4 A kuadrat tan 45. Lalu kita mencari yaitu luas persegi. Karena luas persegi terdapat dari 4 bagian segitiga, maka 4 dikali persegi segitiga tersebut, itu coret-coret, ketemulah hasilnya A kuadrat dikali tan 45. Karena tan 45 bernilai 1, maka hasil akhirnya yaitu A kuadrat. Dapat disimpulkan dari segitiga sama sisi dan segi 4 tersebut, rumusnya yaitu segi n sama dengan n dikali 1/4 A kuadrat tan B. Nah, untuk mencari tan B, yaitu 180 dikurang alfa dibagi 2. Untuk mencari alfa, 360 dibagi n. Berikut adalah contoh soal dari segi n beraturan, yaitu kita mempunyai segi 6, yang dimana mempunyai panjang sisi 4 mili. Nah, terdapat ada beta dan juga alfa. Pertama, kita harus mencari alfa dan betanya tersebut. Untuk alfa yaitu 360 dibagi 6. Kenapa 6? Karena tadi kan kalau segi 4 dia sisinya cuma 4. Ya, karena 6 seginya ada 6. Jadi kita 6. Ya, ketemulah hasilnya 60. Dan untuk mencari beta, 180 dikurang 60 dibagi 2 sama dengan 60.
Lalu kita hitunglah luas segi 6 tersebut. 6 dikali 1/4 dikali 4 kuadrat dikali tan 60. Ketemulah hasilnya 41,57 mm. Berikut materi kedua, yaitu adalah prisma dan bagaimana cara menghitung volume prisma. Yang dimana prisma tersebut adalah sebuah bangunan yang memiliki alas dan tutup yang sama. Berikut rumus dari prisma tersebut, volume luas alas dikali tinggi. Dan berikut ada contoh. Di sini kita mempunyai panjang alas yang dimana 4 mili dan panjang 6 mili. Baru kita kalikan 4 dikali 4 dikali 6 dan ketemulah hasilnya 96 mm kubik. Dan juga ada prisma terpancung yang memiliki tinggi yang berbeda-beda, yang dimana ada T1, T2, T3, dan T4. Berikut adalah rumus dari prisma terpancung tersebut. Luas alas dikali dari tinggi-tinggi yang berbeda tersebut, yaitu ada T1 ditambah T2 ditambah T3 dan ditambah T4 dibagi 4. Kenapa 4? Dikarenakan mereka mempunyai 4 bangunan. Jikalau 6 berarti dibagi dengan 6. Ada contohnya, yang dimana luas alas tersebut memiliki 4 mm dan mempunyai 4 panjang yang berbeda, 4 tinggi yang berbeda-beda, yang dimana 4 dikali 4 dikali dengan panjang dengan tinggi yang berbeda-beda, yaitu 4 ditambah 7 ditambah 5 ditambah 6 yang dibagi 4. Karena di sini dia mempunyai 4 bangunan. Dan ketemulah hasilnya 4 dikali 4 dikali 5,5. Hasilnya yaitu 88 mm kubik. Kita ke materi ketiga, yaitu limas. Yang dimana limas bedanya dengan prisma, kalau limas ini mempunyai alas tapi tidak dengan tutupnya. Yang dimana limas tersebut mempunyai rumus V sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Dan juga ada limas terpancung yang dimana rumus tersebut V sama dengan 1/3 dikali luas alas ditambah luas atas ditambah akar luas alas kali luas atas dikali tinggi. Dan di sini ada juga kerucut terpancung yang dimana tidak ada beda halnya dengan limas terpancung, tetapi dia memiliki alas lingkaran. Dan rumus tersebut yaitu V sama dengan 1/3 dikali VR kuadrat ditambah VR kuadrat ditambah akar V kuadrat R kuadrat dikali R kuadrat dikali tinggi. Berikut contoh tersebut, kita mempunyai kerucut terpancung yang dimana memiliki jari-jari kecil yaitu 3, jari-jari besar yaitu 4, dan mempunyai tinggi 6 mm. Lalu kita masukkan rumus yang tadi, yang kerucut terpancung ini, dengan 1/3 dikali V4 kuadrat ditambah V3 kuadrat ditambah akar V kuadrat dikali 4 kuadrat dikali 3 kuadrat dikali 6. Dan ketemulah hasil dari kerucut terpancung ini. Ini kita pindah ke materi yang terakhir, yaitu operasi bilangan kompleks, yang dimana bilangan kompleks tersebut mempunyai 4 bentuk. Ada EPP, segitiga, eksponen, dan juga polar. Rumus EPP tersebut yaitu ada Z sama dengan A ditambah B imajiner, yang dimana itu adalah imajiner. Dan juga ada segitiga, yaitu Z ditambah Z sama dengan R cos V ditambah I sin V, yang dimana R tersebut yaitu R sama dengan akar A kuadrat ditambah B imajiner kuadrat, dan V tersebut yaitu R cos tangen A per B imajiner. Dan juga bagaimana cara operasinya. Di sini ada penjumlahan dan pengurangan.
yang bisa digunakan dengan EPP. Z ditambah Z1 ditambah Z2, A ditambah C, dan B ditambah D. Dan di sini ada perkalian bilangan kompleks yang dimana bedanya dengan penjumlahan yaitu Z1 dikali Z2, R1 dikali R2. Untuk cos itu kita ditambah, dan sin pun sama ditambah. Dan yang ketiga ada eksponen, yang dimana eksponen pun sama, dia dengan Z dikali Z1 dikali Z2, R1 dikali R2, dan V1 ditambah, bedanya V ditambah V1 ditambah dengan V2 dengan dalam bentuk V nya radian. Dan yang terakhir ada polar. Polar samanya dengan yang eksponen dan perkalian, yang dimana Z1 dikali Z2, R1 dikali R2, dan V1 ditambah V2. Lanjut kita ke pembagian bilangan kompleks, yang dimana beda halnya dengan penjumlahan dan kurang dan perkalian bilangan kompleks, yang dimana pembagian tersebut kalau V-nya itu dikurang bukan ditambah. Jadi Z1 dibagi Z2, R1 dibagi R2, dan V-nya V1 dikurang V2 bukan ditambah. Dan eksponennya pun sama, Z1 dibagi Z2, R1 dibagi R2, V1 dikurang V2. Dan polarnya pun tetap sama, Z1 dibagi Z2, R1 dibagi R2, dan V1 dikurang V2. Dan yang terakhir dari bilangan kompleks tersebut yaitu ada perpangkatan, yang dimana Z pangkat N sama dengan R pangkat N cos NV ditambah I sin NV. Jikalau pangkat N nya ini menjadi 3, jadi E3 R pangkat 3 cos 3V ditambah I sin 3V. Jikalau R pangkat 3 menjadi R pangkat 2, maka R pangkat 2 cos 2V ditambah I sin 2V. Dan ada eksponen, yang dimana eksponen tersebut Z pangkat N sama dengan R pangkat N elemen pangkat N dikali V imajiner. Jikalau pangkat N nya tersebut menjadi 3, jadi maka R pangkat 3 elemen pangkat 3 dikali V imajiner. Dan yang terakhir ada polar, yang dimana Z pangkat N sama dengan R pangkat N kecil dari N V derajat. Jika R pangkat N yang diganti menjadi 3, maka R pangkat 3 kecil dari 3V derajat. Dan kita ke contoh bilangan kompleks, di mana kita mempunyai 4 contoh bilangan kompleks, yaitu Z1 sama dengan min 8 ditambah 3i, Z2 sama dengan 4 min 5i, Z3 sama dengan 3 cos 65 derajat ditambah I sin 65, dan Z4 7e elemen pangkat 45 VI. Dan kita jawab dulu yang pertama, itu ada penjumlahan, yang dimana Z1 ditambah Z2 sama dengan min 4 dikurang 2i. Dan yang kedua ada perkalian, yang dimana Z1 dikali Z3. Ya, yang Z1 dalam bentuk PP kita ubah menjadi bentuk segitiga, yang dimana Z1 dikali Z3, 3 dikali 73 akar 73, dan cos 159,44 ditambah 65. Dan jawabannya yaitu Z1 dikali Z3 sama dengan 3 akar 73 cos 224,44 ditambah I sin 224,44. Dan untuk yang ketiga itu sama seperti nomor 2, kita ke yang nomor 4, karena Z4 dibagi Z2. Karena Z4 nya di sini dalam berbentuk eksponen, maka Z2 kita ubah dalam bentuk eksponen,
yang dimana ketemulah hasilnya yaitu 6,4 elemen pangkat 1,71 VI dalam bentuk radian, dan baru Z4 dibagi Z2 sama dengan 1,1 elemen pangkat min 1,26 VI dalam bentuk radian. Dan yang terakhir yaitu ada pangkat yang dimana Z2 pangkat 2. Di sini Z2 pangkat 2 dikarenakan pangkatnya sudah dalam bentuk eksponen, maka tinggal dikalikan pangkat saja, yang dimana akar 1 pangkat 2 elemen pangkat 2 dikali 1,71 Pi. Dan pertolongannya bisa 1,71 dari mana kalian bisa mencari tolong dimaafkan.